Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putra Pratama, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Putra Batam. Di sini saya akan melakukan dokumentasi penginstalan sistem operasi Linux. Di sini saya memilih distro Kali. Saya melakukan dokumentasi ini adalah untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah teknologi open source. Baiklah, di sini saya melakukan instalasi sistem operasi menggunakan VMware Workstation, di mana melakukan instalasinya di dalam sistem operasi. Ya, jadi apa-apa saja yang digunakan, yaitu softwarenya VMware sendiri, lalu ada sistem operasinya yaitu Kali Linux. Nah, apa saja teman-teman bisa dapatkan di Google, searching saja sesuai dengan nama-namanya dan yang diperlukan. Nah, langkah yang pertama adalah create new virtual machine. Nah, misalnya kita pilih tipe konfigurasi apa yang kita inginkan. Nah, di sini tertera tipikal direkomendasikan. Nah, kita klik next. Nah, di sini kita pilih ya yang installer dengan ISO. Klik. Nah, ini dia yang telah saya download, Kali Linux versi 2020. Sudah, baru kita klik next. Di sini kita biarkan dia menjadi Linux, versinya juga dibiarkan Ubuntu. Kita klik next. Nah, untuk virtual machine name-nya kita ganti dengan Kali Linux. Oke, kalau kita klik next. Nah, maksimum disk size untuk si Kali Linux ini sendiri saya sesuaikan dulu dengan kapasitas harddisk yang saya miliki. Di sini saya menggunakan SSD. Nah, jadi kapasitasnya terbatas. Saya lihat dulu. Nah, ini dia segini. Untuk di local disk free space tersisa 28 GB. Untuk di local disk D tersisa 6 GB. Jadi keseluruhan free space yang saya miliki adalah 28 tambah 6 34,8. Oke. Saya di sini akan menggunakan sekitar 15. Nah, jadi saya kurangi. Saya gunakan 17 saja. Nah, lalu ini biarkan saja split virtual, lalu kita klik next. Nah, lalu kita customize hardware. Nah, memori yang digunakan ini adalah RAM yang digunakan untuk si Kali Linux ini. Kapasitas total kapasitas dari RAM yang saya miliki adalah 8, maka saya alokasikan saja 2 untuk si Kali Linux. Nah, lanjut ke prosesor. Nah, prosesor akan saya gunakan 2. Number of core per prosesor juga 2. Jadi total 4. Nah, selebihnya biarkan aja secara default seperti ini. Kalau kita close, lalu finish. Nah, saya besarkan. Setelah sudah, kita klik power on this virtual machine. Nah, di sini kita telah dibawa ke dalam menu BIOS si Kali Linux. Di sini ada banyak pilihan. Biasanya, bukan biasanya, tetapi di sini install adalah kita menginstal si Linux ini dengan tampilan BIOS
yang belum, yang tidak user friendly. Nah, jadi saya gunakan graphical install agar lebih memudahkan dalam penginstalan. Lalu klik enter. Nah, di sini kita telah dibawa ke dalam pemilihan bahasa. Saya biarkan bahasanya Inggris. Lalu untuk lokasi, saya sesuaikan dengan lokasi saya, yaitu saya pilih other karena di sini tidak ada. Saya pilih other, lalu continue, lalu saya pilih Asia, lalu continue. Nah, lalu di sini saya pilih Indonesia, di mana itu adalah negara saya. Oke. Nah, untuk konfigurasi lokal saya pilih secara default yaitu United States. Untuk keyboardnya juga menggunakan default American English. Sebagai info, mohon maaf apabila sound dari record yang saya buat ada noise-nya karena keterbatasan alat. Oke, saya hanya menggunakan earphone biasa atau standar. Nah, untuk hostname kita ganti saja dia menjadi apa ya, Ubuntu. Lalu kita klik continue. Untuk domain name kita blankkan saja. Nah, ini adalah user account atau biasa kalau di Windows ini adalah standard user. Ini adalah kelebihan dari Kali Linux versi terbaru, versi 2020, di mana di versi sebelum-sebelumnya Kali Linux ini hanya menampilkan atau hanya memberikan pilihan sebagai account root. Nah, di sini bisa kita sesuaikan. Saya akan menggunakan nama saya, Aditya. Lanjut. Nah, password disesuaikan dengan keinginan pribadi masing-masing. Lalu klik continue. Nah, di sini kita masuk ke dalam konfigurasi waktu sesuai dengan zonanya. Nah, karena saya berada pada waktu Indonesia bagian barat, maka saya pilih Western. Apabila teman-teman yang menonton berada pada daerah WITA ataupun WIT, maka teman-teman bisa sesuaikan. Nih, ada Central dan Eastern. Saya pilih Western. Lalu klik continue. Oh ya teman-teman, di sini memakan waktu yang cukup lama, maka saya ada beberapa bagian yang saya skip, gunanya untuk mengurangi durasi video. Oke, selanjutnya adalah kita dihadapkan pada metode partisi. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita ingin menginstal si Kali Linux ini menjadi single boot, maka kita bisa memilih use entire disk. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan metode partisi secara manual, maka teman-teman bisa memilih manual. Namun saya di sini akan memilih
secara otomatis. Itu makanya saya milih use entire disk, lalu klik continue. Nah, di sini langsung diberikan oleh secara default. Klik continue. Nah, di sini pilih saja yang ini, lalu klik continue. Nah, di sini sudah dibuatkan secara otomatis dari si Kali Linux ini, ataupun dari si VMware. Primary yang 16 GB ini adalah partisi. Nah, yang primary ini kalau di Windows dia sama halnya dengan local disk C, di mana menyimpan file system apa-apa saja yang kita download untuk sistem kita. Nah, kalau yang ini partisi yang kedua ini adalah partisi swap. Apa itu partisi swap? Partisi swap itu digunakan untuk mengalokasikan hard disk apabila si hard disk ini bentar, saya lupa sedikit. Ya, partisi swap ini gunanya hard disk yang dialokasikan untuk membantu kinerja RAM. Kalau RAM kehabisan space, maka akan dibantu oleh si partisi swap ini. Nah, jadi gitu dia. Maka kita klik finish partition and write change to this, lalu continue. Lalu kita pilih yes, lalu klik continue. Lalu kita biarkan dia menginstal apa saja yang diperlukan. Nah, ini untuk proxy-nya kita biarkan saja blank.
Nah, lalu selanjutnya adalah desktop environment. Di sini akan saya tambahkan Genome dan KDE Plasma. Kalau kita continue. Baik, di sini kita menghadapi konfigurasi install group bootloader pada harddisk. Sini kita pilih saja yes, lalu kita continue. Baru kita arahkan ke sini, kita pilih dev SDA, lalu kita klik continue.
hasil instalasi sistem operasi Kali Linux kita telah berhasil. Lalu kita continue. Nah, ini adalah tampilan dari si Kali Linux. Kita akan dibawa ke dalam tampilan utama, tampilan awal. Nah, ini adalah hostname dari yang saya buat tadi, yaitu nama saya sendiri. Klik passwordnya, apa yang sudah saya buat tadi saya masukkan. Nah, ini dia teman-teman, tampilan desktop dari Kali Linux. Nah, ini dia. Display setting, kita lihat bagaimana. Oh, ya, seperti ini. Banyak pilihannya. Ya, jadi cukup sekian teman-teman. Ini hasil instalasi dari Kali Linux kita sudah berhasil. Maka saya akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.